kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah umum Bahasa Inggris. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dan semester 2 dengan pembobotan 3 SKS. Mata kuliah ini fokus pada pengenalan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan, dengan menggunakan teknologi. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai keterampilan tersebut dan mengaplikasikannya sesuai bidang keilmuan masing-masing. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi isu yang berkaitan dengan bidang keahliannya menggunakan bahasa Inggris. Kedua, mahasiswa mampu merumuskan solusi terhadap isu yang berkaitan dengan bidang keahliannya dalam bahasa Inggris. Ketiga, mampu menyertakan referensi pendukung sesuai dengan aturan akademik dan bebas plagiasi. Keempat, mampu mempresentasikan isu yang berkaitan dengan bidang keahlian menggunakan bahasa Inggris. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari teks deskriptif, procedure, dan argumentatif yang disertai dengan tenses dan pronunciation. Referensi pembelajaran yang saya gunakan adalah buku Interchange edisi kelima dan buku Ajar Bahasa Inggris yang saya susun bersama tim. Di samping itu, saya juga menggunakan materi penunjang dari YouTube dan website. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode hybrid, di mana mahasiswa belajar dalam kelas secara tatap muka dan juga mengumpulkan tugas atau diskusi secara online. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Tugas memiliki bobot penilaian sebesar 20%, sementara partisipasi 30%, dan proyek akhir 50%. Dengan demikian, total bobot penilaian adalah 100%. Berikut video pengajaran yang saya buat secara online dengan memuat materi pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Okay, thank you for coming to my class. Ya, terima kasih sudah masuk ke kelas Miss hari ini. Walaupun mungkin jamnya jam yang pagi, tapi terima kasih sudah datang tepat waktu. Let me check your attendance first. Miss panggil satu persatu untuk absennya. Seperti biasa, ketika Miss panggil absennya, ketika Miss panggil namanya, adik-adik tolong sebutkan one sentence in English. Simple sentence is okay. Ya, we start from Asri. One sentence. I'm good, Miss. I'm good. Okay. Zahwa. I'm studying English. I'm studying English. English. Good. Okay. Rizka, sudah aman jaringannya? One sentence. I'm good, Miss. I'm feeling good. Oke. Sebelum Miss share materi pada hari ini, Miss ingin bertanya, minggu lalu itu materi kita tentang apa? Atau ada tugas apa minggu lalu? Adik-adik? Isu. Membuat isu tentang prodi masing-masing. Oke, mencari isu tentang prodi masing-masing. Isu saja atau sudah isu dan solusi? Beserta solusinya. Oke. Nah, ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar atau sudah mencari isu terkait dengan program studi masing-masing dan juga solusi penanganan isu tersebut, gitu ya. Jadi hari ini sebelum kita tindak lanjutkan si isu itu, ya. Jadi Miss ingin sedikit share tentang procedure text. Ya, Miss yakin procedure text ini sudah dipelajari dulu waktu kalian SMA atau mungkin SMP sudah belajar ini. Sekarang kita sedikit mengulas saja tentang procedure text ini.
Oke, pada materi prosedur teks ini, tujuan pembelajarannya adalah adik-adik atau mahasiswa mampu menyampaikan secara lisan langkah-langkah solusi terhadap isu yang telah dipilih dalam satu paragraf teks prosedur. Nah, jadi di akhir pertemuan nanti, ini adalah tujuan pembelajaran yang adik-adik semua harus bisa penuhi. Untuk mencapai tujuan ini, Miss punya assessment atau aspek penilaian, ada poin kejelasan ide, ada poin struktur dan alur logika, ada poin relevansi isi terkait dengan nanti isu dan solusi yang ada akan kemukakan, terkait kemampuan verbal dan percaya diri. Yang mana skor 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang dengan maksimal skor 20. Jadi nanti Miss harapkan kita semua atau adik semua bisa mendapatkan skor maksimal di akhir pertemuan ini. Oke, so what is procedure text? Nah, ada beberapa gambar di sini. Kira-kira apa sih prosedur teks itu? Adik-adik? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Oke, karena ada tangga, Miss ada langkah-langkah ke atas. Good, Zahwa. Another? Ada yang lain? Miss. Oke, langkah-langkah. Iya, kalau dilihat dari gambarnya ini ada langkah-langkah, ada prosedur, ada tahapan, ada 1, 2, 3. Oke, jadi pada dasarnya, a procedure text is a type of text designed to explain how something is accomplished through a sequence of action or steps. Ini kata kuncinya adalah steps. Step, langkah-langkah, tahapan, itulah kata kunci dari si procedure text ini. Oke, jadi ini outline-nya. Ini adalah poin-poin yang akan disampaikan hari ini. Tadi kita sudah bahas konsep, ada real life application, generic structure, language feature, dan example. Oke, ini adalah aplikasi dari si procedure text di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kita akan temukan procedure text dalam scientific experiments. Dalam eksperimen sains, kita akan temukan adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Itulah bagian dari procedure text. Juga dalam operating manuals, dalam manual dalam mengoperasikan sesuatu. Misalkan, adik-adik baru beli AC. Ada namanya operating manuals, cara mengoperasikan si AC ini, atau cara menghidupkannya dari awal sampai akhir. Itu namanya operating manuals, yang mana pasti memuat langkah-langkah atau step tadi. Berarti termasuk juga si procedure text. Lanjut, software tutorial. Nah, kalau di laptop mau install software misalkan, ada step-stepnya atau tahapannya. Itu termasuk juga dalam procedure text. Ada academic research methodology, juga termasuk ke dalam procedure text. Dan standar operating procedure atau SOP. Udah jelas, ada prosedur standarnya. Pasti termasuk dalam procedure text. Next, ada namanya generic structure. Ini adalah struktur teks yang membedakan procedure text dengan teks-teks lainnya. Yang membedakan procedure text dengan descriptive text atau argumentative text. Ada namanya goal, requirement atau materials, steps, dan notes. Ada 4 generic structure-nya. Oke, kita lihat. Yang pertama goal. Goal is what is the final objective. Apa sih tujuannya dari teks itu? Itu yang namanya goal. Ya, atau akan membuat apa sih dia, akan melakukan apa sih dia, apa sih tujuannya, itu pada bagian goal. Lanjut, requirements atau materials. It is what you need, apa yang kamu butuhkan untuk melakukan si goal ini. Ya, apa saja yang dibutuhkan. Material itu tidak harus alat dan bahan, kita sebagai manusia juga termasuk dalam material, karena mungkin kita termasuk orang yang melakukan sesuatu. Lanjut, steps. Ini yang disebutkan Zahwa tadi.
Step adalah langkah-langkah, order and detail actions to achieve the result. Detail action, langkah-langkah yang detail atau spesifik untuk mencapai atau melaksanakan si goal tadi. Terakhir, ada notes yang berisi precaution or alternative. Mungkin ada catatan di bawah dari si procedure text ini. Ya. Next, language feature atau unsur kebahasaan. Ini juga menjadi penciri dari si procedure text itu. Pertama, chronological connector. Chronological connector harus selalu ada dalam procedure text. Contohnya, kata-kata seperti first, then, atau first, second, third, first, then, next, finally, after that. Lanjut, action verb, kata kerja aksi. Contohnya di sini ada prepare, cut, turn on, set. Jadi semua kata kerja yang ada aksi di dalamnya itu disebut dengan action verb. Coba Dedek sebutkan kata kerja aksi lainnya selain yang Miss tulis di sini. Sleep. Apa, Dek? Sleep. Lead, good. Yang lain? Eat. Eat, good. Makan, ada aksi kita makan. Action verb. Oke, ada yang lain lagi? Drink, Miss. Drink, ya udah makan habis itu minum kita. Good. Ada aksi kita dalamnya, makan dan minum. Good. Itu adalah ciri yang kedua dari action verb. Selanjutnya, ada adverb. Adverb adalah kata keterangan yang biasa dipakai dalam procedure text, contohnya slowly, dengan pelan. For 5 minutes, selama 5 menit. On the stove, di atas kompor, katanya. Keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan cara. Lanjut, the last one. Present tense. Nah, ini sudah di luar kepala, Miss Rasa. Tenses to describe facts or general instruction. Kalimat-kalimat base form, kalau bisa kita bilang. Ya. Oke. Example. Jadi ini sebuah contoh procedure text yang miskaitkan dengan isu pada bidang kesehatan masyarakat. Stunting adalah isu yang masih terus berkembang di bidang kesehatan. Oke, siapa bisa bantu kita latih speakingnya? By reading aloud, tolong dibaca dari goal sampai material saja dulu. Siapa bisa bantu baca? Oke, Zahwa, silakan. Goal, Ya, how to overcome stunting. good. Material, Ya, nutrient, nut, apa ya? nutritious. Food, Ya, clean water, ya. health supplement, Oke. cash to health service. Oke, good. Thank you. Goalnya adalah how to overcome stunting. Bagaimana cara menanggulangi atau mencegah stunting ini. Gitu ya. Materi yang dibutuhkan adalah first, nutritious food, clean water, health supplement, and access to health services. Oke, ini adalah material yang dibutuhkan untuk mencapai agar tidak terkena stunting tadi. Lanjut, steps-nya. Siapa bisa bantu Miss baca step ini? Dari first sampai next, bagian terakhir. Rizka? Oke, your turn. First, consume proper nutrition during pregnancy. Oke, Second, breastfeed the baby exclusive. ya. For the first 6 months. Then, after 6 months, start giving solid food along with breast milk. Next, visit health center regularly to check the still, height, and weight.
way to monitor the development and Development. detect early signs of disease. Okay, good. Thank you, Rizka. So the steps, first, apa sih langkah-langkahnya untuk mencegah stunting ini? First, pertama, consume proper nutrition during pregnancy. Nah kebetulan sini perempuan semua ya. Katanya adalah pertama, konsumsilah vitamin yang cocok ketika masa kehamilan. Second, breastfeed the baby exclusively for the first 6 months to provide essential nutrients and boost immunity. Tahapan kedua, susui bayi secara eksklusif. Jadi 6 bulan pertama itu menyusui bayi untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan bayi dan juga untuk daya tahan tubuhnya. Dan selanjutnya, tahap yang ketiga ini berarti. After 6 months, setelah 6 bulan, start giving solid food along with breast milk. Nah, setelah 6 bulan katanya, barulah boleh mulai ngasih makanan-makanan padat. Samping juga memberi ASI kepada si bayi itu. Next, selanjutnya, tahapan yang keempat ini berarti. Visit health center regularly to check the child height and weight to monitor development and detect early sign of stunting. Nah, terakhir dia bilang kalau ada waktu kunjungilah tempat kesehatan terdekat, mungkin puskesmas, posyandu untuk cek ini tinggi berat anaknya sesuai perkembangan atau tidak. Ya. Oke, inilah contoh dari procedure text tentang stunting yang mana adalah isu dalam bidang kesehatan atau dalam jurusan kesehatan masyarakat. Oke, sekarang kita identifikasilah si apa namanya si isu ini dari language feature-nya. Oke, goal material sudah jelas. Nah, yang Miss tandai warna merah termasuk language feature yang mana ini? Di antara yang 1, 2, 3, 4? Yang warna merah. Masuk mana dia? Action verb atau adverb? Verb. Action verb. Good. Yang warna hijau, yang Miss tandai dengan warna hijau di sini, termasuk mana dia? Action verb atau adverb atau chronological connector? Masuk dengan yang warna hijau masuk ke adverb atau action verb? Yang hijau masuk ke adverb. Yang Miss garis bawahi ini, first, second, dan next. Termasuk ke bagian mana dia? Chronological connector, action verb atau adverb? Chronological connector. Good. Oke. Jadi Miss asumsikan atau Miss yakin adik-adik sudah bisa mengidentifikasi si language feature dari procedure text. Oke. Any questions? Nah, sudah selesai materi intinya. Sekarang Miss mau dengar. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Zahwa, Miss. Oke, Zahwa. Silakan. Eh, Apakah semua produser teks harus memuat material dan notes? Producer atau procedure? Procedure. Oke. Material and notes. Oke, kita balik ke slide awal. Nah, ini. Materials and notes. Oke, so Zahwa bertanya, apakah semua procedure text harus memuat materials dan notes? Jawabannya adalah no. Tidak. Karena materials dan notes hanya optional. Berupa pilihan. Boleh ada, boleh tidak, dan tidak wajib ada. Gitu ya. Karena mungkin kita jumpai di beberapa procedure text itu pasti nggak ada materialnya. Langsung ke langkah-langkahnya saja. Tapi tetap disebut dengan procedure text. Yang penting ada step atau langkah-langkahnya.
Baik, Miss. Thank you, Zahwa. Oke, now your turn. Nah, ini kita kaitkan dengan PR-nya minggu lalu, bahwa sudah dicari solusi terhadap isu. Nah, eh, tugas adik adalah create and present a simple procedure text by listing the steps to address the issue. Tugasnya adalah mempresentasikan atau membacakan saja boleh a simple procedure text yang sederhana dengan eh, memberikan solusi terhadap isu yang sudah dicari di minggu lalu, gitu ya. Boleh dibuka tugasnya. Miss beri waktu 2 menit saja. Mungkin Anda sudah bisa nanti mengkategorikannya mana yang goal, mana yang material, mana yang step. Gitu ya. 2 menit silakan dipersiapkan. Asri silakan. Isunya apa? Eh, sini. Isunya tentang accelerating digital transformation demands a paperless, fast, and efficient administrative system. Oke, sebelumnya Asri dari jurusan apa ya? Ilmu administrasi negara. Oke, cocok berarti ya. Berarti isunya tentang coba sebutkan lagi biar Miss bantu catat di sini. Accelerating Mm-mm. digital transformation Mm-mm. demands a paperless, fast, and efficient administrative system. Oke, Miss singkatkan berarti tentang digital transformation. Transformation. Digital administratif ya, karena kamu jurusan administrasi negara. Oke, silakan disampaikan goalnya apa, materialnya apa, stepsnya apa, atau solusinya apa. Goalnya, how to make digital administration transformation. Hmm. Material, human, system. Human, manusia berarti ya. Human. Yes. Oke, good. Human and system. Oke. Step, first, implement digital administrative system office and using administrative software such as Office, filling document and workflow system. Second, utilize official digital signatures certificate to keep document legally valid even without printing. Third, store administrative document and on code platforms such as Google Drive, Dropbox, OneDrive, or internal organization servers. Fourth, ensure digital systems are secured, cyber security. Last, evaluate and redesign solves to be more relevant to digital system. Oke, thank you. Berarti yang Miss pahami, di sini Asri menawarkan solusi bagaimana cara membuat bagaimana cara mentransformasikan administrasi itu menjadi sebuah administrasi yang berbasis digital, gitu ya. Good, Yes. sangat sesuai dengan jurusan kamu. Ya. Lanjut, isu yang kedua Miss ingin dengar dari siapa ya? Isu yang kedua dari siapa? Silakan. Kita Rizka. burnout work. Yes. Oke, silakan. Burnout relates stress and less receive are
are major concerns in management. Oke, sebentar. Berarti Rizka dari jurusan manajemen ya? Betul? Oke, silakan dilanjut. Yeah. Goal, how to do management strategy to create a healthy work-life balance. Work-life balance, very good. Isu yang sangat menarik. Oke, silakan material. Human and system. Human, manusia. Oke, sistem. Good. Lanjut. Step First, run flexible working hours, flexible start and time work for work. Second, do hybrid working allow employees to work from home partially or full time. Then set realistic work hold management. After that, for perfect psychological support such as counseling, mindfulness training, service, let's implement clear pronouns and policies between work and personal time. Oke, good. Jadi Rizka menawarkan apa sih step-step atau strategi tahapan dalam memanajemen sehingga work life itu balance. Ya, gimana sih caranya supaya kehidupan pekerjaan dan kehidupan kita di luar kerjaan itu seimbang. Nah, itulah tadi step-step yang ditawarkan atau diberikan oleh Rizka. Good. Jadi apa yang Miss dengar tadi, dari apa yang Miss simak juga, adik-adik sudah mampu menerapkan generic structure dari si procedure text tadi, di mana goalnya sudah jelas, material atau requirement sudah jelas, dan adik juga memberikan steps-nya di sana atau solusi dari si isu tadi. Yang mana sudah simak juga, adik juga ada menggunakan chronological connector, ada action verb-nya di sana walaupun mungkin beberapa. Adverb-nya satu atau dua itu ada dan present tense-nya mungkin belum tepat tapi sudah digunakan dalam eh, kalimat-kalimat yang ada diberikan tadi. Oke, thank you. Nah, sebenarnya materi postjudul teks sampai di situ saja, gitu ya. Tidak terlalu panjang materinya. Mungkin nanti akan kita tambah di akhir, di proyek akhir nanti. Untuk materi hari ini sampai di sini saja. Eh, jangan lupa minggu depan kita masuk kelas lagi dengan materi lanjutan dari prosedur teks ini. Sebelum Miss akhiri, Miss ingin bertanya lagi, apa sih konsep dari prosedur teks itu? Prosedur teks itu memuat apa-apa saja sih sebenarnya? Ini kesimpulan kita pada hari ini. Jadi prosedur teks adalah teks yang memuat iya, langkah-langkah dan prosedur. Itu adalah konsep dari si prosedur teks. Oke, jadi Miss simpulkan bahwa penilaian yang disebutkan di awal tadi tentang kita balik lagi tentang kejelasan ide, struktur dan alur logika, relevan sisi, kemampuan verbal dan kepercayaan diri, Miss bisa berikan skor yang maksimal kepada adik-adik semua karena sudah mampu memenuhi kelima aspek penilaian ini. Gitu ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat di minggu depan. Thank you. Enjoy your weekend and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi